Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Adip Suroso selaku Direktur PT SPKL mendamping PT Perkebunan dan Dagang Ambar. Di sini saya sebagai Direktur Operasional yang selalu mendampingi PT Perkebunan dan Ambar dalam mengelola teknis di lapangan. Banyak komoditi yang saya kelola, masuk divisi-divisi pertanian, komoditi-komoditi, baik peternakan dan pertanian, maupun di hortikultura, masuk tanaman tebu, nanas, terus jagung, untuk ketahanan pangan, singkong, cengkeh. Jadi kita mengelola ada 12 divisi tanaman usaha, termasuk juga mengarah pada tanaman kayu sebagai penanggung air, ketahanan erosi, terus yang kedua utamanya pada ketahanan pangan nasional yang lagi digerakkan oleh pemerintah kota saat ini. Jadi kita mengarah di situ. Saya bekerja udah dari tahun 2015 sampai sekarang, tetap saya mempertanggungjawabkan dalam proses budidaya tanaman maupun untuk ketahanan pangan, baik untuk ketahanan untuk erosi tanaman. Dari situ mungkin saya udah melalui berbagai proses sehingga juga untuk mendampingi dari Direktur Operasional di Gambar dulu Bapak Ketut Atta. Saat ini saya mendampingi di PT SPKL Sari Bumiklut. Ya, terima kasih, saya sudah dipercaya selama ini tanpa ada hambatan, selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bisa berproses secara kontinu dan selalu dikasih keberkahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjutnya kita bisa berkenan di Bapak Ketut untuk menyampaikan lebih detailnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, tadi kan Bapak juga menyebut tadi ada 12 item ya Pak ya untuk mengelola perkebunan Bapak. Bagaimana Bapak cara mengelola perkebunan tersebut Pak, dan juga dengan banyaknya pekerja ini seperti apa nih Pak mengaturnya gitu ya? Ya, Karena terima kasih. lahan yang begitu luas nih Pak. Makanya dari situ kita berproses dari hal sedikit demi sedikit kita membangun, membangkitkan SDM. Jadi kita memberdayakan kinerja masyarakat, lingkungan perusahaan kami. Di situ kita berproses. Yang dulunya kita tidak bisa maju, alhamdulillah sekarang bisa maju. Dari berbagai kita udah mengelola dari hampir 1000 tenaga kerja lapangan. Jadi hampir 1000 tenaga kerja yang kita untuk berdayakan setiap harinya. Itu kalau seperti mengelola karyawan dan juga bagaimana manajemen untuk sistem gajinya Pak? Untuk gaji bulanan atau gaji buruh atau seperti apa Pak? Apa gaji buruh harian atau gaji kantor bulanan atau seperti apa nih Pak? Jadi kita ada tiga tahapan. Ada tiga tahapan. Jadi tahapan yang per periode. Ada yang untuk TKL itu gajinya 1 bulan 2 kali. Jadi setiap tanggal 5 dan tanggal 20. Tapi untuk karyawan kita tetap dengan bulanan. Jadi 1 bulan sekali kita keluarkan gaji. Gitu. Jadi sampai sekarang untuk kegiatan yang di perkebunan kembar ini omsetnya itu per tahun ya Pak ya, jatuhnya ya Pak ya. Betul. Itu omset. Jadi omset per tahun ya kita sekitar 10 sampai 15 lah. Gitu. Ya, jadi ya kita masih berproses bagus karena dengan adanya banyaknya SDM yang harus kita urus. Ya itu. Jadi untuk kita berdayakan, tapi ini lagi berproses yang mudah-mudahan di kedepannya lebih bagus. Mungkin terakhir Pak, dengan
Bapak sebagai pengelola di perkebunan di Gambar ini Pak, harapannya terhadap perkebunan gini seperti apa sih Pak? Untuk dapat mensejahterakan karyawannya juga, keluarga-keluarganya juga, dan juga meningkatkan pertanian atau seperti apa Pak? Apa bisa bekerja sama dengan pemerintah atau gimana Pak? Ya, untuk saat ini memang visi misi kita udah bagus dari awal kita memulai dari membangun perusahaan. Visi misi kita satu, membuat daya masyarakat, membuat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, berkolaborasi dengan pemerintahan setempat. Yang tujuannya juga untuk keseimbangan, jadi keseimbangan dalam proses apapun. Yang penting kita bisa berkolaborasi dengan baik. Tujuan kami itu. Jadi kita yang kita utamakan satu, penyerapan daya masyarakat, jadi penyerapan operasional lapangan. Yang kedua, tujuannya juga udah pasti mengarah pada kesejahteraan masyarakat lingkungan perusahaan. Dan tentunya juga mengajak para generasi muda kita juga untuk bertani ya Pak ya. Ya, salah satu sisi kita udah mengarah pada generasi-generasi yang istilahnya membuat padat karya untuk generasi muda, termasuk pada tanaman hortikultura, termasuk melon. Ya. Termasuk untuk pemberdayaan di peternakan, itu mengarah pada generasi-generasi muda yang kita didik, kita bina untuk membuat suatu sistem yang berantai, jadi sistem rotasi, jadi sistem yang dari hulu ke hilir yang bisa pencapaian masuk untuk pembekalan pemberdayaan masyarakat, utamanya pada generasi muda. Oke, sip. Terima kasih. Oke, cut.